Halo guys, kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan lagi ya. Ini kemarin aku sudah bilang kalian bahwa aku sudah menilai Pokemon Scarlet dengan story yang terburuk sekali dengan Pokemon sebelumnya ya. Karena di situ ada yang namanya pembulian, ada yang namanya depresi, yang lain-lain itu adalah Gen Z sekali atau gen kita ini coy ya. Itu nggak perlu diceritakan di Pokemon menurutku sih ya. Kalau kalian punya pendapat yang lain silahkan saja, tapi di sini kita akan membahas tentang pembulian. Bukan berarti aku bilang kalau pembulian itu tidak bisa kita selesaikan gitu loh. Maksudnya kalau kita bilang ini ceritanya jelek ya berarti memang ceritanya jelek, Pokemonnya ceritanya jelek, bukan pembulian ya itu kita biarkan saja gitu. Karena di sini kita akan bahas mengenai bullying ya. Karena kemarin kan ada berita mengenai di Jawa Tengah ya, pembakaran sekolah karena beliau itu katanya dibully. Dan aku baca-baca di komentar netizen, beliau tuh pernah dibully sama temennya, terus sama oknum guru ya. Oknum guru itu dibiarkan dan malah dibilang cuman anak-anak gitu ya. Terus apalagi aku lupa komennya coy ya. Seingatku sih kayak gitu sih. Pokoknya oknum gurunya itu nggak peduli dengan pembulian yang ada di sekolah itu ya. Intinya gitu sih. Tapi si orang ini, si siswa ini, beliau ini sangat berani sekali dan itu tidak boleh dilakukan ya. Itu adalah tindakan kriminal coy ya. Jangan kalian lakukan. Di sini kita akan coba cari solusi ya gitu. Bagaimana kalau kalian sedang dibully sekarang ini, atau mungkin kalian sedang menjadi pembuli, atau kalian sedang dibully sekarang ini, kita akan coba bahas ya. Kenapa hal ini terjadi di seluruh dunia? Gak cuma di Indonesia doang coy ya. Di seluruh dunia itu terjadi. Karena apa? Karena ini ada yang namanya kamusnya sendiri coy ya. Kalau bisa melihat ini kamus bahasa Inggrisnya itu kayak gini coy ya. Artinya ya ini the act of intimidating someone else ya. Intinya kalian kalau punya kuasa, kalau kalian lebih gede dari orang tersebut yang kalian bully, itu kalian misal kalian memeras orang tersebut, kalian bilang jelek ke orang-orang yang lebih rendah dari kalian, berarti itu namanya adalah pembuli coy ya. Intinya kalian menghina seorang, terus kalian memeras seseorang ya, kalian mengambil keuntungan dari orang tersebut, terus orang tersebut merasa dirugikan, itu adalah bullying ya. Karena kalian punya kuasa gitu loh. Kalau di bahasa Inggrisnya seperti itu sih itu ya coy ya. Kalau di bahasa Indonesia namanya perundung ya, atau perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Itu perundungan mas ya. Aku lebih setuju di bahasa Inggris sih, karena ya mau nggak mau ya kita yang punya kuasa ya kita yang punya badannya lebih gede dari orang lain ya, kita pasti jadi pembuli gitu ya. Itu sebenarnya nggak pasti juga sih, maksudnya ya ada kemungkinan besar jadi pembuli gitu, karena kita memiliki kekuasaan kita pasti jadi pembuli. Nah itu pasti terjadi coy, always, selalu di Indonesia maupun di luar negeri itu selalu terjadi, karena ada di kamus. Kayak depresi ya, di kamus manapun itu pasti ada yang namanya depresi. Kalian coba cari Google Translate, semuanya pasti ada artinya sendiri gitu. Di bahasa Arab juga ada, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Inggris juga ada, artinya sendiri itu ada. Berarti itu memang sudah dialami oleh seluruh manusia yang ada di bumi ini ya. Pembulian, depresi, terus apa lagi ya, semoga semua hal-hal yang buruk-buruk yang pernah kita lihat di berita itu pasti pernah kejadian di dunia ini coy ya. Kita di sini fokus ke pembulian. Nah ini kenapa kok pembulian itu selalu ada ya? Karena memang manusia itu memiliki yang namanya insting. Manusia selain memiliki akal juga memiliki insting. Manusia kadang-kadang gitu kita mikir bahwa kita tuh lebih kuat gitu dari orang lain gitu ya. Kita bisa berkuasa, kita bisa sombong. Makanya di Al-Quran, di Islam itu ya, orang sombong itu tempatnya di neraka jahanam coy ya. Neraka yang paling rendah sendiri gitu loh. Orang-orang yang sombong itu orang-orang yang seperti itu coy. Makanya, tapi kalau dipikir beneran gitu memang bener gitu, orang sombong itu memang harusnya itu ditempatkan di neraka yang paling rendah sendiri, yaitu di neraka jahanam coy. Karena memang orang sombong itu seperti itu. Kalau kalian sudah memiliki kuasa, kalau kalian bisa melakukan sesuatu seenak jidat kalian bisa melakukan suatu hal yang buruk sekali ke orang lain gitu ya. Terus caranya gimana dong bang untuk mengatasi pembulian ini ya? Kalian sendiri gitu loh ya, kalian sendiri yang bisa mengatasi hal ini. Orang lain misalnya kita ngobrol ke orang lain, kalau orang lain itu nggak bisa ya
atau mungkin orang lain malah membuat hal itu semakin rusak, semakin runyam, ya kalian mau gak mau harus melakukan itu sendiri dengan Tuhan, coy. Ya kalau kalian masih punya Tuhan, kalian berdoa ke Tuhan kalian, gitu ya. Itu sih menurutku ya. Terus kalau soal pembulian, Bang, ya, siapa yang menjadi pembuli tersebut? Apa syarat-syarat orang untuk menjadi pembuli? Nah, kita akan coba lihat di artikel, coy. Ya, kita lihat di artikel di sini, coy. Apa hal yang menjadi orang itu pembuli, gitu loh. Ya, ada syarat-syaratnya pasti ya. Nah, ini kita akan lihat di Halodoc ya. Halodoc ini sangat terpercaya sekali. Kita akan lihat 6 hal penyebab anak menjadi pembuli. Yang pertama yaitu ingin terlihat hebat ya. Biasanya gitu loh. Biasanya itu anak-anak yang menjadi pembuli itu tidak dipedulikan oleh orang tuanya gitu. Biasanya coy ya. Tidak dipedulikan oleh orang tuanya di rumah karena orang tuanya mungkin sibuk bekerja, terus mungkin sibuk ngapain, sehingga anaknya tuh ingin yang namanya terlihat hebat itu, terlihat hebat di mata orang tua, terlihat hebat di mata temennya gitu. Makanya dia menjadi pembuli. Ini faktor penyebab anak menjadi pembuli. Kalian bisa melihat di deskripsi, kalian bisa melihat di Halodoc artikel yang sangat bisa dipercaya lah ya. Bisa dipercaya sekali artikel ini coy ya. Kalian bisa membacanya di situ ya. Ingin terlihat hebat ya, karena mereka punya yang namanya rendah diri ya. Di sini kata artikelnya karena anak-anak itu memiliki rendah diri, rasa tidak kepercayaan diri, makanya mereka melakukan pembulian seperti ini coy ya. Terus yang kedua yaitu kurang empati. Lah ini yang sering dilakukan oleh orang-orang Indonesia, netizen Indonesia ya. Ini mayoritas seperti itu. Karena apa? Karena ya kalian bisa melihat sendiri gitu loh, perang Rusia Ukraina. Terus kenapa ke orang Indonesia itu malah membuat blog-blog sendiri gitu? Wah, aku dukung Rusia, aku dukung Ukraina. What the hell, man? Ini perang, coy. Kamu punya empati gak sih ya? Ini kurangnya empati itu menjadi pembulian gitu loh. Malah kita saling membuli gitu ya kan. Kalau kita kurangnya empati, kita harusnya bisa memposisikan diri kita sebagai orang Ukraina. Misalnya kita jadi orang Ukraina ya sekarang ini ya. Terus kemudian Rusia nyerang kita ya, kita pastinya akan sedih, kita akan takut akan kematian. Kok malah banding-bandingkan negara, kita malah membuat blog-blog sendiri. Aku pengen dukung Rusia, Allahu Akbar gitu. Apa coba netizen seperti itu ya. Ini yang membuat hal seperti ini malah menjadi bullying gitu loh, kurang empatinya ini coy ya. Maka dari itu kita harus benar-benar memiliki empati. Kalau kalian sekarang ini menjadi pembuli, kalian pikirin apa perasaan teman kalian yang kalian cerca mereka, kalian pisu-pisuin ya, yang kalian olok-olok, yang anggap rendah teman kalian itu ya, kan harusnya juga memikirkan perasaan teman kalian gitu loh. Kalau perasaan teman kalian sedih ya, kalian pastinya juga akan sedih gitu loh. Kalian melakukan hal seperti itu ya, pasti kalian nggak akan melakukan hal seperti itu kalau kalian tahu perasaan teman kalian itu bully gitu ya. Nah, yang ketiga adalah merasa berhak semena-mena. Terbiasa dituruti semua keinginannya, ini juga termasuk dari syarat jadi pembuli coy ya. Biasanya ada anak-anak yang memiliki orang tua yang sedikit-dikit dikasih sesuatu, dikit-dikit dikasih sesuatu gitu. Itu di sekolah pasti dia juga merasa semena-mena gitu loh. Dia merasa kalau dia tuh punya hak untuk membuli orang lain gitu ya. Terus yang nomor 4 yaitu ingin jadi populer ya. Seperti tadi kayak nomor 1 itu karena ingin terlihat hebat ya. Ya seperti biasa, itu adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, itu ada dua hal ya, ada kurangnya perhatian dari orang tua, ada juga kelebihan dari orang tua ya. Kalau kalian nanti sudah jadi orang tua ya, atau kalian sekarang jadi pembuli atau kalian dibully, kalian harus sadar bahwa pembuli itu adalah orang yang kurang kasih sayang orang tua, atau mereka ini memiliki kasih sayang orang tua tapi selalu berlebihan gitu ya. Kalian kalau dibully sama seorang, misalnya seorang itu ya gede gendut gitu, itu berarti orang tersebut mungkin dia terlalu diperhatikan sama orang tua dia gitu. Kamu tinggal ngomong gini kayak temanmu nih, kamu ini kok ngebully aku tuh apa gitu loh, maksudmu apa? Apakah kamu kurang perhatian sama orang tuamu? Apakah kamu terlalu perhatian dengan bersemena-mena kamu melakukan hal seperti ini gitu ya? Kamu tinggal ngomong kayak gitu sih. Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara untuk membalas pembulian gitu ya. Terus nomor 5 yaitu iri hati. Nah, iri hati itu juga masuk dari
syarat-syarat untuk menjadi pembuli gitu ya. Iri hati, kita merasa iri dengan kemampuan teman kita ya. Misalnya teman kita cerdas, sedangkan kita tuh nggak cerdas, terus kita membuli dan kita punya kuasa juga gitu. Kita punya teman banyak, teman kita nggak punya teman, terus dia sendirian, dia merasa cerdas sekali, terus kita membuli orang-orang itu ya, teman kita itu yang cerdas itu ya, dengan teman-teman kita yang akhirnya menjadi pembuli gitu ya. Terus yang terakhir ya, itu ada pengalaman dibully. Nah ini memang benar sih, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang jadi pembuli tapi sebenarnya sebelumnya dia juga dibully gitu ya. Makanya ini dia menjadi trauma dan pengalamannya, jadi dia ikut-ikutan lah ini ya coy ya, ikut-ikutan dengan apa yang mereka lihat gitu loh, dengan hal seperti itu ya kan. Karena itu hal seperti itu malah menjadi sebuah hal yang biasa gitu di kalangan Indonesia ya. Orang-orang Indonesia itu menganggap bullying itu adalah hal yang biasa gitu. Bahkan oknum guru pun seperti itu. Makanya hal itu menjadi pengalaman oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Aku bahkan juga pernah dibully coy, BTW ya. Aku pernah dibully, aku pernah diejek-ejek ya, semuanya pernah ya. Paling berat itu aku dulu pernah dibully bajuku ya, bajuku ngaji gitu ya. Kalau kalian pernah ngaji, pernah belajar Quran gitu ya, biasanya kan pakai baju putih gitu ya, baju koko putih. Nah itu baju koko putihku digambar alat kelamin gitu ya. Itu kurang ajar emang, tapi dia memang lebih gede daripada aku gitu, jadi aku nggak bisa melawan dia ya. Akhirnya ya udah gitu, sebenarnya itu salah satu hal yang salah sebenarnya dia. Tapi ya mau gimana lagi, kalau aku melawan ya itu pasti ada konsekuensinya juga gitu. Nah kita akan bahas ini coy ya, bagaimana cara melawan si pembuli. Nah ini susah coy, memang agak susah sih, harus tahu ya namanya konsekuensi. Orang tua juga harus tahu ya, namanya anak itu pasti ada yang namanya pembuli ya. Orang tua harus tahu bagaimana cara mengatasi hal seperti ini coy ya. Apalagi orang-orang yang guru ya, guru tuh harus tahu juga BTW. Orang-orang yang lebih gede daripada kita ya harusnya tahu, oh ini orang ini dibully, orang ini dibully, orang ini jadi pembuli. Kita harus tahu gitu loh. Wah ini memang ini kita harus tahu itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua, kita harus tahu. Jadi di sini selain kita sendiri ya, selain kita sendiri melawan pembulian tersebut, kita juga harus cari pertolongan lain gitu loh sebelum kita melawan ya. Kalian harus mencari dulu pertolongan orang lain, misalnya pertolongan orang tua kalian. Misalnya ngomong sama orang tua, kok ini temanku kayak seperti ini, aku gak kuat bu, aku gak kuat pak. Tapi kalau orang tua kalian membiasakan hal seperti itu, wah gak apa-apa kok le, aku dulu kayak gini gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya gitu ya. Nah, maka dari itu kalian coba ngobrol sama guru kalian yang kalian percaya gitu. Misalnya guru A, wah aku tolong bu, ini aku dibully sama temenku ini, gimana bu ini solusinya ya? Kalau guru kalian juga nggak, mau nggak mau ya kalian harus melawan. Tapi kalau melawan tersebut itu harus punya yang namanya konsekuensi coy. Kalau kalian melawan ya, melawan itu bukan berarti kalian harus menonjok orang, harus membakar sekolah, itu enggak coy ya. Kalian melawan dengan hal yang sama, tapi hal yang sama tersebut itu bisa membuat orang lain itu merasa kapok gitu loh. Aku kapok membuli orang ini gitu ya. Caranya gimana ya? Caranya kalian pikir sendiri, aku juga bingung. Itu tergantung dari pembulian di kalian gitu. Misalnya kalian ditonjok ya kan, tonjok lagi temenmu satu kali aja. Kalau dia nonjok satu ya, nonjok satu aja, cerot gitu aja gitu. Aku tidak takut sama kamu gitu loh, tonjok lagi gitu ya. Biarkan kita tuh kita juga berkuasa gitu loh. Mereka nggak boleh menguasai kita, tapi kita juga bisa berkuasa ya. Kita tunjukkan bahwa kita tuh bisa berkuasa gitu ya. Kalau kalian sekarang dibully ya, misalnya kalian dibully sama orang terus kalian ditonjok gitu ya, sama temanmu ditonjok cerot, kalian harus bisa membalas tonjokan. Misalnya satu tonjokan, kalian tonjok satu aja, terus kalian sabar gitu, jangan sampai kalian terbawa emosi ya. Terus kalian tunjukkan bahwa kalian tuh juga kuat gitu ya. Aku kuat, aku nggak takut sama kamu gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Itu sih menurutku cara yang paling ampuh sih. Terus kalau kalian nggak bisa ya, misalnya kalian kalau menonjok orang tersebut, kalian pasti di penjara ya. Misalnya kalian nonjok anak polisi gitu ya, kalian mau nggak mau ya harus minta pertolongan kepada Tuhan coy ya. Mau nggak mau kan harus berdoa. Itu adalah senjata terakhir kalian untuk mengatasi pembuli ya.
bagi kalian yang menjadi pembuli, mohon maaf nih, kalian harus yang namanya empati ya. Kalian harus tahu apa perasaan teman kalian yang dibully gitu ya. Yang kalian bully itu harus tahu gitu, perasaannya gimana. Apakah mereka gak merasa sedih kalau kalian bully gitu ya. Kalian harusnya punya empati gitu loh ya. Mau gak mau hal ini tuh akan terus terjadi selamanya coy ya. Akan terus terjadi selama-lamanya karena manusia yang namanya manusia itu pasti punya insting ya. Meskipun itu kita tuh sudah dewasa pun pasti ada orang-orang yang membuli kita bisa dari luar eksternal atau bisa dari internal, mungkin keluarga kita yang membuli kita ya kan. Membuli itu mengintimidasi coy ya, intinya kalian diperas gitu ya, kalian merasa kalau kalian diintimidasi seseorang gitu ya, itu yang namanya membuli gitu ya. Yang mana pembuli itu pasti ada coy. Jadi solusinya ya kalian harus mencari solusi sendiri gitu. Itu solusinya berbeda-beda coy. Yang paling aku tahu ya, misalnya pembuli yang di sekolah-sekolah itu kan biasanya nonjok-nonjok ya, itu tadi solusinya coy. Kalian harus melawan ya, melawan dengan setimpal gitu loh. Kalian ditonjok sekali ya, kalian harus nonjok sekali juga, terus kalian tunjukkan bahwa kalian juga nggak takut sama dia gitu. Itu juga ada konsekuensinya juga, kalian harus tahu juga sih konsekuensinya coy ya. Kalau kalian nonjok seseorang ya kan mungkin bisa jadi penjara atau mungkin apa gitu ya. Kalau nggak pengen konsekuensi ya kalian tinggal berdoa kepada Tuhan coy, intinya gitu. Ini kenapa aku kok bahas seperti ini coy, karena memang hal ini tuh sedang marak terjadi ya, nggak cuma di Indonesia ya. Di luar negeri malah lebih parah lagi coy. Di Amerika itu kan, di Amerika malah si yang dibully itu malah bawa senjata gitu, senjata api sampai nembakin banyak sekali orang-orang gitu ya, nembakin orang-orang yang tidak bersalah yang ada di Amerika coy. Jadi di sini aku sangat sangat pengen memecahkan semua masalah dari pembulian ini coy. Tapi aku siapa gitu, aku hanya orang biasa coy di sini, hanya seorang YouTuber biasa coy. Jadi aku gak bisa untuk menyelesaikan masalah seperti ini ya. Yang bisa menyelesaikan masalah hanya kalian sendiri gitu loh, hanya diri kalian sendiri. Aku juga seperti itu, aku dulu juga pernah dibully dan aku sudah ngomong ke orang tua juga ya biasa aja gitu ya, gak ditanggepin sama sekali ya, seperti kalian gitu loh, kalian sendiri yang bisa ya, dan Tuhan pasti ya coy ya. Kalau kalian masih punya Tuhan, kalian ngobrol ke Tuhan kalian, oke? Intinya gitu sih, aku pengen banget sih ngomong kayak gini coy, tapi karena di sini aku masih bilang ya, mohon maaf nih, jadi agak bidang-bidang di sini agak hidungku agak apa namanya, agak mampet kayak gini ya, gak apa lah. Yang penting di sini kita sudah bahas mengenai pembuli, karena kemarin aku sudah ngomong ke kalian bahwa game Pokémon Scarlet itu jelek ceritanya ya. Itu beda cerita ya, beda konteks. Kalau Pokémon Scarlet kan aku bilang storynya jelek, tapi bullyingnya itu parah sih ya. Bullying itu nggak boleh kalian lakukan ya. Kalian nggak boleh melakukan bullying, kalian nggak boleh melakukan tindakan kriminal yang lain. Kalian harus benar-benar menjadi seorang yang baik dan benar coy, oke? Thank you my friends and goodbye.